الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيعته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية صدق الله العظيم Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini atas limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, untuk menghadapkan pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kewajiban perintah ibadah salat Jumat secara berjamaah dalam masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Ini merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu, setiap detik, setiap berjalannya waktu dari hari ke hari kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini menjadi satu hal yang sangat penting ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang menjadi satu-satunya ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling sangat berharga bekal kita pada saat kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang berada di dunia ini nanti pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang ringan untuk dilakukan pada sebenarnya, yang tetapi amalan ini memberatkan daripada timbangan. Amalan ini pula merupakan suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, di mana amalan ini bisa memasukkan seseorang itu ke surga, surga yang penuh dengan kenikmatan, dan bisa menjauhkan daripada neraka yang penuh dengan siksaan.
Namun amalan ini kadang seringkali kita lalaikan bersama, seringkali dilalaikan oleh banyak orang, banyak manusia. Apa amalan itu? Yaitu zikrullah, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kita, untuk senantiasa kita meningkatkan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkan dalam sabdanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyatakan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengumpamakan orang yang berzikir itu seperti orang hidup, sementara orang yang tidak berzikir itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya orang yang mati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlu untuk kita lakukan. Baik bisa kita lakukan dengan hati kita maupun dengan lisan kita, maupun dengan kedua-duanya. Di mana zikir dengan hati ini artinya menghadirkan dalam hati kita rasa takut kita kepada Allah. Senantiasa kita merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati kita senantiasa mengagungkan dan senantiasa penuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam zikir dengan hati seperti ini dinyatakan lebih utama, lebih mulia daripada zikir dengan lisan, tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, dan juga tanpa menghadirkan keagungan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih utama lagi di antara semuanya itu, yaitu menggabungkan, menghadirkan antara zikir kita dengan lisan, dengan ucapan kita, dengan kita gabungkan dengan zikir berdama hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah zikir itu hanya mengucapkan tasbih? Apakah hanya mengucapkan tahlil dan tahmid takbir saja? Dinyatakan, dikerjakan oleh Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyatakan, ketahuilah bahwasannya keutamaan zikir kepada Allah itu tidak hanya terbatas hanya kita mengucapkan tasbih subhanallah, tidak hanya terbatas kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak hanya terbatas kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar dan lain sebagainya. Dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, bahkan setiap orang yang berbuat ketaatan, taat menjalankan perintah Allah, takut, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia juga berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagaimana juga dijelaskan oleh sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dengan para ulama-ulama lainnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan lagi, menegaskan lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa
yang artinya laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan apa yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah. Dinyatakan oleh beliau dalam ayat tersebut adalah berzikir kepada Allah setelah sholat 5 waktu bisa dilakukan. Berzikir kepada Allah pada pagi dan petang hari. Berzikir kepada Allah pada saat kita akan tidur, ketika kita bangun dari tidur, ketika kita berangkat keluar dari rumah ataupun masuk ke dalam rumah kita. Kemudian dijelaskan pula, menjelaskan ayat tadi, Imam Mujahid rahimahullahu mengatakan bahwasannya tidaklah seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah sebelum ia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berbeda pula dengan pendapat di atas, yaitu Imam Atha rahimahullah mengatakan bahwasannya barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, dengan senantiasa khusyuk, khudur, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinyatakan mereka itu termasuk pula orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kalimat zikir yang lebih mulia, yang paling mulia yang bisa kita ucapkan? Di mana zikir itu kita ketahui bersama banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya, banyak sekali warna-warninya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak zikir itu, bacaan yang paling utama yaitu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu paling utama-utamanya zikir yaitu membaca tahlil la ilaha illallah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayatnya Ibnu Abi Syaibah an Abi Dzar radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah allimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Kanjeng Nabi, ajarkanlah kepada kami suatu pengetahuan, suatu ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan juga menjauhkan kita dari siksa api neraka. Rasulullah kemudian menjawab, qala idza amiltu sayyi'atan fa'mal hasanatan. Maka jika engkau mengerjakan keburukan maka lakukanlah kebaikan, kata Rasulullah. Fa innaha bi asyri amsalha, maka kebaikan itu karena satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Apakah kalimat la ilaha illallah, zikir dengan menggunakan la ilaha illallah, termasuk kebaikan juga wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, qala hiya ahsanul hasanat. Dijawab oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah adalah termasuk sebaik-baiknya kebaikan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengenai adab kita berzikir kepada Allah, tata cara kita, sopan santun etika kita berzikir kepada Allah, dijelaskan oleh Imam Nawawi kembali dalam kitab Al-Adhkar. Yang pertama, jika zikir itu dilakukan dengan duduk, maka sebaiknya hendaklah zikir itu dengan menghadap kepada kiblat, penuh dengan ketundukan diri, kerendahan diri, penuh dengan kehusyukan dan ketenangan, dan menundukkan kepala kita karena merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adabnya, tata keramanya, etikanya, hendaklah kita berzikir di tempat yang tenang, jauh dari hal-hal yang mengganggu pikiran, dan tempat yang bersih, seperti halnya zikir yang kita dilakukan di masjid, di musholah, dan tempat-tempat yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
hendaklah dengan mulut dalam keadaan bersih. Jika mulut kita bau, mohon maaf misalnya, maka hendaklah kita menghilangkannya dengan siwak atau dengan sikat gigi atau dengan yang lainnya untuk menghilangkan bau mulut kita. Yang keempat, ketika berzikir kepada Allah, hendaklah kita merenungkan dalam hati kita, mentadabburkan dalam diri kita makna zikir yang kita baca, sehingga senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana keutamaan zikir yang bisa kita lakukan fadilahnya, yaitu zikir itu bisa menjadikan ketenangan hati di dalam diri kita, ketentraman hati kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentam dengan mengingat Allah, maka ketahuilah, ingatlah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menenteramkan, membahagiakan, menenangkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah, sehingga kita bisa senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir secara lisan kita maupun zikir dengan secara hati kita, dengan senantiasa kita mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan rizki yang barakah, yang lancar, dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa senantiasa mendekatkan diri dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم اشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأجل والله يعلم ما تصنعون.